Ketidakpastian arah kebijakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump mendorong banyak negara untuk bergerak cepat membangun aliansi baru. Ketika Washington dinilai semakin sulit ditebak dan kerap mengguncang hubungan dengan sekutu maupun mitra dagang, negara-negara di berbagai kawasan mulai mencari cara untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan mereka sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas diplomatik lintas negara meningkat tajam. Pemerintah-pemerintah yang sebelumnya sangat bergantung pada Amerika Serikat kini berupaya mengurangi resiko dengan memperluas jaringan kerjasama, bahkan dengan negara yang selama ini memiliki hubungan kurang harmonis. Langkah ini bukan berarti memutus hubungan dengan Washington. Namun, banyak negara memilih strategi diversifikasi, menjaga hubungan dengan Amerika Serikat sambil secara paralel memperkuat kemitraan alternatif agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan AS yang mendadak. Di kawasan Indo-Pasifik dan Eropa, pendekatan yang kini mengemuka adalah strategi AS+. Amerika Serikat tetap dipandang penting, terutama dalam urusan keamanan. Tetapi negara-negara sekutunya tidak lagi menaruh seluruh harapan pada satu mitra. Uni Eropa menjadi salah satu aktor paling aktif dalam strategi ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dijadwalkan melakukan kunjungan ke Australia untuk mendorong kerjasama perdagangan dan keamanan yang telah dirintis sejak 2018. Langkah tersebut melengkapi serangkaian kesepakatan Uni Eropa dengan Inggris, Kanada, India, serta blok negara-negara Amerika Selatan. Perubahan arah ini dipicu oleh gangguan besar pada sistem perdagangan global. Kebijakan tarif, tekanan sepihak, dan ancaman sanksi dari Washington dinilai telah mengikis kepercayaan lama yang dibangun sejak Perang Dunia Kedua. Negara-negara dengan kekuatan menengah kini mulai menyadari bahwa stabilitas ekonomi bukan sekadar urusan pertumbuhan, melainkan menyangkut kelangsungan nasional. Ketika guncangan dari Washington terus berulang, ketergantungan tunggal dianggap semakin beresiko. Kanada menjadi contoh nyata pergeseran ini. Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengunjungi China, kunjungan tingkat tinggi pertama dalam hampir 1 dekade. Hubungan kedua negara sebelumnya membeku akibat ketegangan diplomatik dan isu penegakan hukum. Namun, pertemuan dengan Presiden Xi Jinping menghasilkan kesepakatan konkret, mulai dari pemangkasan tarif hingga masuknya puluhan ribu kendaraan listrik China ke pasar Kanada dengan bea minimal. Bahkan, pemerintah Kanada kini membuka peluang kerjasama perakitan kendaraan listrik bersama China untuk pasar global. Langkah ini menandai perubahan besar dari kebijakan sebelumnya yang justru membatasi produk kendaraan listrik China dengan tarif tinggi, sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat. Selain China, Kanada juga berupaya memperbaiki hubungan dagang dengan India, mitra penting lain yang sempat renggang akibat isu politik dan keamanan. Pergeseran ini terjadi di tengah rekonfigurasi perdagangan global. Meski perdagangan Amerika Serikat dengan mitranya masih tumbuh, laju perdagangan dunia meningkat jauh lebih cepat. Data menunjukkan ketergantungan global pada pasar AS mulai berkurang secara bertahap. Kepercayaan terhadap komitmen Amerika Serikat dalam aturan perdagangan internasional pun dinilai berada di titik terendah dalam beberapa dekade. Negara-negara kini bersikap lebih proaktif, membangun perlindungan melalui perjanjian baru sambil menjaga hubungan dengan Washington sebisa mungkin. Pendekatan ini mencerminkan realitas geopolitik baru. Dunia sedang melakukan lindung nilai, bersiap menghadapi ketidakpastian jangka panjang. Di tengah dinamika global itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan perubahan besar di Eropa. Ia menilai benua tersebut harus mulai bertindak sebagai kekuatan dunia yang mandiri, bukan sekadar pasar terbuka yang bergantung pada pihak luar. Macron menyebut Eropa tengah menghadapi peringatan keras dari berbagai arah, persaingan dengan China, ancaman Rusia, serta Amerika Serikat yang dinilai semakin menjauh dari prinsip-prinsip negara hukum. Dalam situasi ini,
Eropa diminta tidak lagi menunda pengambilan keputusan strategis. Ia mendorong Uni Eropa untuk membangun kapasitas keuangan bersama, termasuk penerbitan utang kolektif guna membiayai investasi besar di sektor pertahanan, energi bersih, dan kecerdasan buatan. Menurut Macron, pasar global justru semakin mencari alternatif selain dolar AS dan Eropa berpeluang mengisi ruang itu. Dalam pandangannya, dunia kini memasuki fase penuh kekacauan, di mana Eropa tak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Dengan populasi sekitar 450 juta jiwa, Eropa dinilai memiliki potensi besar untuk berdiri sebagai kekuatan global, asal mampu bersatu dan bertindak konsisten. Seruan Macron menutup gambaran besar perubahan global. Ketika Amerika Serikat makin sulit diprediksi, negara-negara lain termasuk Eropa mulai menata ulang posisi mereka dalam tatanan dunia yang baru.